Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup sepasang suami istri bernama Teddy dan Ani. Teddy adalah seorang pria sederhana, berusia awal 30-an, dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan pendiam. Ia bekerja sebagai teknisi elektronik keliling, memperbaiki televisi, kulkas, dan peralatan rumah tangga warga sekitar. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan harian dan sedikit tabungan. Ani, istrinya, perempuan tangguh berusia 28 tahun. Ia pandai menjahit dan membuka jasa jahit rumahan di ruang depan rumah kontrakan mereka. Sosoknya lembut, murah senyum, namun juga sangat peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata, warisan dari ibunya yang dulu dikenal sebagai dukun pijat dan orang pintar kampung. Mereka menikah pada tahun 2021 dalam kondisi yang serba pas-pasan. Tak mampu membeli rumah sendiri, mereka memilih mengontrak rumah kecil sederhana di pinggiran kota, tepatnya di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilalui sepeda motor. Rumah itu tampak tua, namun kokoh. Dindingnya dari tembok batu yang sudah mengelupas catnya. Lantainya masih keramik model lama, sebagian sudah retak. Tapi yang penting bagi mereka, rumah itu bersih dan cukup luas untuk ditinggali berdua. Awal tinggal di rumah itu, kehidupan mereka berjalan bahagia meski sederhana. Setiap pagi Teddy berangkat kerja membawa tas perkakasnya, menyusuri kampung demi kampung dengan motor tuanya. Ani menyambut pelanggan yang datang menjahit baju di teras. Saat sore tiba, keduanya duduk di lantai ruang tengah, makan sambil bercanda, seakan dunia hanya milik mereka berdua. 1 tahun setelah menikah, Allah menganugerahi mereka seorang putri cantik yang mereka beri nama Mia Safira, yang berarti pemenang yang bercahaya. Sejak kelahiran Mia, rumah itu terasa lebih hangat. Tangisannya di malam hari, celotehnya yang mulai menggemaskan di usia 2 tahun, dan langkah kecilnya yang berlari-lari di dalam rumah, menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Saat itu, tidak pernah sedikit pun terlintas di benak mereka bahwa rumah tempat mereka berlindung, tempat anak mereka tumbuh, menyimpan sesuatu yang tak wajar. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada suara mencurigakan, tidak ada gangguan. Hanya kehidupan biasa, tenang, damai, penuh syukur. Tetangga di sekitar cukup ramah, namun Teddy sempat memperhatikan satu hal aneh. Rumah di samping kiri mereka sering berganti penghuni. Setiap kali ada yang menempati, hanya bertahan beberapa bulan lalu pergi. Ketika ia bertanya kepada Bu Lilis, tetangga depan rumah yang sudah lama tinggal di situ, jawabannya hanya, "Gak betah," katanya kurang cocok. Mungkin rezekinya bukan di sini. Teddy tidak menggali lebih jauh. Ia tidak percaya tahayul. Hidup baginya sederhana saja, bekerja, ibadah, dan mengurus keluarga. Namun, semua mulai berubah saat Mia berusia 3 tahun. Awalnya sangat halus, seperti bisikan samar dalam kesunyian. Ani mulai merasa tidur tidak pernah nyenyak. Ia mengeluh sering terbangun di jam-jam ganjil, tepat jam 2 atau jam 3 pagi, dengan keringat dingin. Ia juga sering bermimpi aneh, bertemu wanita tua berpakaian putih lusuh, berdiri di pojok dapur sambil menatapnya diam-diam. Teddy mencoba menenangkan. Mungkin capek, ya. Mungkin juga kebanyakan mikir. Ia menganggap itu hanya efek kelelahan fisik dan stres ringan sebagai ibu rumah tangga. Namun, Ani tahu ini berbeda. Ia adalah orang yang peka. Ia bisa merasakan jika sesuatu tak wajar tengah mengendap di sekeliling rumah. Dan ia mulai mencium sesuatu yang aneh setiap sore menjelang maghrib. Bau ketela bakar yang sangat kuat, seperti ada yang memanggang ubi di dapur. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Dapur bersih, tidak ada tungku, tidak ada wajan yang panas. Bahkan Mia pun pernah berkomentar polos. "Ibu, itu siapa yang masak ubi?" Mia mau juga. Ani hanya bisa memeluk anaknya, menahan kekhawatiran yang mulai menjalar. Seiring waktu, bau ketela bakar yang dulu hanya muncul sesekali menjelang maghrib kini muncul setiap hari. Waktunya selalu sama, sekitar pukul 17.45, ketika cahaya matahari mulai redup dan langit berubah jingga. Bau itu tidak wajar, terlalu kuat, terlalu nyata. Seolah-olah ada yang sedang membakar ubi tepat di belakang rumah mereka, padahal tak ada satupun tungku menyala. Awalnya Teddy mengira itu berasal dari tetangga. Ia sempat keluar rumah dan menengok kiri kanan. Tapi tak ada satupun rumah yang sedang memasak di luar. Semua dapur tampak sepi. Anehnya lagi, bau itu hanya tercium di dalam rumah mereka, terutama di ruang tengah dan kamar belakang. Ani mulai merasa semakin tidak nyaman.
Ia adalah orang yang sensitif terhadap suasana. Instingnya berkata, rumah ini menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat namun mulai menunjukkan taringnya perlahan. Tak lama setelah itu, satu persatu anggota keluarga mulai jatuh sakit. Dimulai dari Mia. Suatu pagi, Mia yang biasanya ceria dan aktif tiba-tiba diam, lemas, dan demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara, namun anehnya tidak menunjukkan gejala flu atau batuk. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan bola matanya tampak seperti menahan sesuatu. Mata itu, seperti mata yang pernah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh seorang anak kecil. Ani panik. Ia membacakan doa-doa pelan di telinga anaknya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Tapi Mia hanya diam dengan mata terbuka, seperti melihat sesuatu di atas plafon. Mia lihat apa, nak? Itu, di langit-langit, besar, hitam. Mia tak sanggup melanjutkan. Tubuhnya menggigil. Esok harinya, giliran Ani jatuh sakit. Ia mulai merasa tubuhnya berat, pegal seperti habis digebuki. Kepalanya nyeri berdenyut, dan ada rasa panas menjalar dari tengkuk hingga ke pundak. Mas, badanku kayak ketarik-tarik dari belakang, ucap Ani dengan suara lemah, sambil duduk memeluk lutut di pinggir ranjang. Teddy yang awalnya masih sehat, beberapa hari kemudian ikut tumbang. Ia merasa tidak enak badan setiap kali masuk rumah selepas maghrib. Hidungnya berdarah tiba-tiba tanpa sebab, dan malamnya, ia mengalami mimpi yang sama 3 malam berturut-turut. Ia melihat rumah kontrakannya terbakar. Dari dalam api muncul sesosok makhluk berbulu lebat, bermata merah, dan giginya menyeringai penuh darah. Suara tawa makhluk itu terdengar seperti gabungan manusia dan binatang, ngeri dan memekakan telinga. Teddy terbangun setiap kali dari mimpi itu dalam keadaan basah oleh keringat. Nafasnya terengah, seperti habis dikejar sesuatu. Dan setiap kali ia bangun, bau ketela bakar itu tercium semakin tajam. Pada suatu sore, ketika Ani sedang membersihkan kamar Mia, ia menemukan sesuatu yang sangat janggal di bawah kasur. Paku panjang berkarat, tertancap di lantai kayu, ditutupi debu. Jumlahnya ada 3, membentuk pola segitiga. Di pojok lemari, ia juga menemukan boneka Mia yang dada dan kepalanya robek seperti disayat benda tajam. Padahal boneka itu selalu diletakkan di atas lemari dan Mia tidak pernah memainkannya. Bahkan, Mia sendiri pernah bilang, "Boneka itu jahat, Bu." Dia suka bisik-bisik. Ani langsung membakar boneka itu di halaman belakang. Tapi malam harinya, ia bermimpi didatangi wanita tua berambut panjang dan mata cekung, yang berkata, "Kau bakar anakku. Kau akan merasakannya." Esok paginya, Ani mimisan hebat. Tubuhnya lemas, dan matanya menghitam seperti kurang darah. Teddy, yang menyaksikan istrinya semakin memburuk, akhirnya menyerah. Ia merasa ini bukan lagi sekadar sakit biasa. Ini sudah di luar akal. Ini bukan penyakit medis, nih. Kita harus cari bantuan. Saat hendak wudhu menjelang Isya, Teddy membuka keran air di kamar mandi. Tapi tiba-tiba, air dari sumur mereka berubah warna menjadi keruh, dan baunya anyir seperti darah. Teddy sontak mundur dan mematikan keran. Ia mencium jarinya, dan aroma amis itu membuatnya mual. Kejadian lain yang menyusul, lampu kamar Mia sering mati mendadak tiap tengah malam, meskipun saklarnya tidak disentuh. Pintu lemari bergoyang sendiri, dan terdengar suara seperti kuku menggaruk dinding. Mia, yang sudah mulai bisa berbicara lebih lancar, suatu malam saat suhu tubuhnya naik lagi, berbisik sambil menatap pojok kamar. "Ayah, tadi ada kera besar masuk ke kamar." Dia duduk di atas lemari, matanya merah. Dia bilang, "Aku miliknya sekarang." Malam itu, suara Mia menggelegar di antara desiran angin dan nyanyian jangkrik. Tubuh kecilnya menggigil, peluh membasahi pelipisnya, namun matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Ia menunjuk ke arah pojok lemari pakaian, di dalam kamar yang setengah gelap. "Ayah, itu kera besar itu." Dia duduk lagi di atas lemari. Dia bilang mau ajak aku pergi. Teddy sontak memeluk Mia erat. Ia bisa merasakan detak jantung anaknya berpacu kencang, seperti genderang yang ditabuh dalam peperangan. Ani bergegas menutup jendela, menyalakan semua lampu, dan memeluk keduanya dalam ketakutan. Mereka bertiga tak tidur malam itu. Mereka duduk saling rapat di ruang tengah sambil membaca zikir dan sholawat semampu mereka.
Ayat kursi dan surah Al-Baqarah diputar lewat pengeras suara dari HP Teddy, berulang-ulang. Mia akhirnya tertidur di pangkuan ibunya, tapi matanya tetap bergerak-gerak di balik kelopak seperti sedang bermimpi buruk. Teddy akhirnya berkata pelan, kita nggak bisa begini terus. Besok kita harus panggil orang yang lebih tahu. Kita butuh bantuan. Pagi itu, Teddy meminta izin tidak bekerja. Setelah mengantar Mia ke klinik dan memastikan kondisinya membaik sedikit, ia pergi menemui Pak Taryo, tokoh agama setempat yang juga dikenal sebagai muadzin masjid dan penjaga makam desa. Pak Taryo mendengarkan cerita Teddy dengan seksama. Wajahnya mulai berubah saat Teddy menyebut bau ketela bakar dan kera besar bermata merah. Kamu ngontrak rumah yang di ujung gang itu, ya? Yang belakangnya pohon asem besar? Tanya Pak Taryo pelan. Teddy mengangguk. Pak Taryo menghela napas panjang, lalu berkata, Teddy, rumah itu memang sudah lama kosong. Sebelum kamu, ada 3 keluarga yang pindah dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ada yang anaknya kerasukan, ada yang istrinya tiba-tiba bisu, dan terakhir, 1 keluarga pergi tanpa pamit. Cuma ninggalin perabot dan tulisan di kaca. Maaf, kami tidak kuat. Mendengar itu, darah Teddy seperti surut dari wajah. Tangannya dingin. Kakinya lemas. Pak Taryo lalu menyarankan agar Teddy memanggil Ustaz Rois, seorang ustaz muda yang dikenal sebagai praktisi ruqyah syariah. Ustaz Rois adalah santri lulusan pesantren besar di Kediri, yang kini mengabdikan diri membantu masyarakat yang terkena gangguan jin, sihir, dan pengaruh pesugihan. Menjelang maghrib, Ustaz Rois datang ke rumah Teddy. Ia datang mengenakan baju koko putih bersih, sarung gelap, dan peci hitam. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam dan penuh kewaspadaan. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi air ruqyah, siwak, minyak zaitun, dan Al-Quran. Begitu melewati ambang pintu, Ustaz Rois berhenti sejenak. Ia menunduk, menatap lantai, lalu menoleh ke Teddy. Rumah ini tidak kosong, Pak Teddy. Ada yang menunggu di dalam. Ani menggenggam tangan Teddy erat-erat. Mia hanya duduk diam di pangkuan ibunya, matanya setengah terbuka. Ustaz Rois memulai dengan membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 15, ayat kursi, dan surat Al-Jin. Ia berjalan pelan dari ruang depan ke kamar, lalu ke dapur. Saat tiba di kamar belakang, yang biasa dipakai Teddy untuk menyimpan barang elektronik bekas, lampu tiba-tiba berkedip dan mati sendiri. Tak berselang lama, terdengar suara dari atas plafon. Gedebuk. Gedebuk. Seperti sesuatu yang besar dan berat sedang berlari cepat. Ani memeluk Mia erat, sementara Teddy mendekap istrinya. Ustaz Rois tetap tenang, tapi suaranya mulai meninggi. Ia membaca ayat-ayat dengan penuh kekuatan. Fafiru ilallah. Ini laku minhu nadziru mubin. Maka larilah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata darinya. Quran Surat Az-Zariyat, 50. Tiba-tiba pintu kamar terbanting sendiri dengan keras. Angin dingin berhembus dari celah bawahnya, padahal semua jendela tertutup. Aroma ketela bakar mendadak berubah menjadi bau amis darah yang menyengat, bercampur bau rambut terbakar. Mia menggeliat di pelukan ibunya dan mulai mengigau. Kera itu datang lagi, Bu, dia bilang rumah ini punya dia. Dia yang dulu tinggal di sini. Ustaz Rois berhenti membaca sejenak. Ia menatap Teddy dalam-dalam. Pak Teddy, saya yakin ini bukan gangguan jin biasa. Ini adalah hodam pesugihan. Rumah ini dulu pernah dipakai seseorang untuk perjanjian dengan jin kekayaan, dan hodam itu belum dilepaskan secara syar'i. Sekarang dia marah karena rumahnya ditempati oleh orang yang rajin salat. Setelah mendengar penjelasan dari Ustaz Rais bahwa rumah yang mereka tempati adalah bekas praktik pesugihan, Teddy dan Ani seperti kehilangan pegangan. Tak pernah mereka bayangkan bahwa di balik tembok sederhana rumah kontrakan itu, tersimpan sejarah kelam yang menuntut bayaran jiwa. Pak Teddy, hodam pesugihan itu tidak akan tenang sebelum ada yang menggantikan posisi pemilik sebelumnya. Dia butuh penunggu baru, dan yang paling rentan adalah anak kecil. Kalimat itu membuat Ani histeris. Ia memeluk Mia erat-erat sambil menangis, sementara Teddy mencoba menenangkan istrinya, meskipun tubuhnya sendiri gemetar hebat. Ustaz Rois menyarankan satu hal, melakukan ruqyah selama 7 malam berturut-turut, agar energi negatif itu bisa dilemahkan dan makhluk gaib itu diputus ikatannya dari tempat ini. Teddy menyetujui tanpa pikir panjang.
Baginya, ini bukan soal rumah lagi, tapi soal keselamatan keluarganya. Ustaz Royce datang bersama dua muridnya. Mereka memulai ruqyah tepat selepas salat Isya. Bacaan Al-Baqarah dilantunkan, disusul ayat-ayat pilihan seperti Yasin, Ar-Rahman, dan As-Saffat. Saat bacaan mencapai ayat kursi yang ke-9, lampu ruang tamu tiba-tiba padam serentak. Dari arah kamar, terdengar suara jeritan panjang, bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Aaar. Ani terjatuh dari posisi duduknya. Mia menangis histeris. Teddy berlari memeluk mereka, sementara Ustaz Royce tetap melanjutkan bacaan dengan suara lantang dan bergetar. Dinding rumah bergetar seperti diguncang. Cermin kamar mandi pecah sendiri. Dari atas plafon, air hitam menetes, berbau amis seperti darah basi. Ustaz Royce menutup malam itu dengan doa penutup dan menyuruh mereka jangan tidur terlalu malam, serta jangan mematikan lampu sedikit pun hingga subuh. Setiap malam, gangguan semakin intens. Pintu lemari terbuka sendiri, suara langkah kera besar di plafon terdengar jelas, dan bau kemenyan terbakar menyelimuti rumah meski mereka tidak membakar apapun. Malam ketiga, Ani kerasukan. Saat ayat ruqyah dibacakan, tubuhnya bergetar dan matanya terbalik. Suaranya berubah menjadi berat dan dalam. Dia sudah aku tandai. Anak itu, untukku. Kalian tidak bisa lari. Butuh waktu 45 menit untuk mengusir makhluk itu dari tubuh Ani. Ustaz Royce memercikan air ruqyah dan membaca doa khusus pengikat sihir dan hodam. Pada malam kelima, Mia yang sedang tidur tiba-tiba mengambang 5 cm di atas kasur. Teddy melihatnya langsung dan hampir pingsan. Tapi saat Ustaz Royce menempelkan Al-Quran ke dada Mia, tubuhnya langsung terjatuh dan ia menangis keras. Kera itu marah, yah. Dia bilang aku bohongin dia. Pada malam ke-6, seorang tetangga lama, Mbah Sri, nenek berusia hampir 80 tahun, datang ke rumah setelah mendengar kabar bahwa rumah itu sedang diruqyah. Dengan suara serak, Mbah Sri berkata pelan. Yang dulu tinggal di rumahmu itu, namanya Pak Diran. Dia orang kaya mendadak. Tiap malam Jumat Kliwon, ada mobil hitam datang ke rumahnya. Tahu-tahu dia bisa bangun toko, beli tanah, tapi cucunya mati mendadak usia 4 tahun. Warga sini tahu, dia pelihara hodam kera. Kera itu bukan kera biasa, tapi makhluk jadi-jadian hasil perjanjian. Saat dia meninggal, tak ada yang berani sentuh rumah itu. Waktu kamu ngontrak, kami semua bingung tapi takut ngomong. Teddy menelan ludah. Napasnya berat. Ia sadar, keluarganya sudah terlanjur masuk ke pusaran kegelapan yang diwariskan dari perjanjian dosa orang lain. Ustaz Royce datang dengan 7 jamaah dari masjid. Mereka membawa Al-Quran, air zam-zam, garam ruqyah, dan minyak zaitun. Saat bacaan dimulai, angin besar menerpa rumah dari dalam. Pintu depan terbuka sendiri. Di ruang tengah, muncul bayangan hitam menyerupai kera raksasa, bertaring, bermata merah menyala. Wujudnya hampir setinggi 2 meter, dan mengeluarkan suara seperti tawa dan teriakan bersamaan. Huwargrg. Semua jamaah terus membaca surah Al-Hasyr ayat 21, disusul As-Saffat dan Al-Baqarah ayat 102. Rumah berguncang seperti gempa, Mia muntah hitam, dan Ani jatuh pingsan. Ustaz Royce berdiri di tengah ruangan, mengangkat Al-Quran dan berteriak. Kami berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Pergilah, wahai hodam kafir, sesungguhnya tidak ada tempat bagimu di rumah ini. Tiba-tiba, suara kera itu menjerit sangat keras, tubuh bayangannya terbakar seperti disiram api tak terlihat, lalu menghilang menjadi asap. Rumah menjadi hening. Sangat hening. Mia membuka matanya dan berkata pelan. Keranya sudah pergi, Bu. Dia terbakar. Allah marah sama dia. Pagi setelah malam ke-7 ruqyah, suasana rumah Pak Teddy begitu hening. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, tidak ada bau ketela bakar, tidak ada suara langkah berat dari atap, dan tidak ada suara bisikan aneh dari dalam kamar. Namun yang tersisa justru kesunyian yang berat. Mia tidur tenang di kamar bersama ibunya. Di wajah kecilnya, tak lagi tampak ketakutan. Tapi Teddy tahu, banyak hal yang telah dicuri dari masa kecil anaknya. Ketakutan, mimpi buruk, dan trauma, semua itu tidak bisa dibayar dengan sekadar rumah tenang. Ia memandangi wajah putrinya lama-lama sambil menahan air mata.
Di luar, Ustaz Royce duduk di teras sambil membaca Al-Quran pelan. Ia tidak langsung pulang malam itu. Ia menunggu fajar untuk memastikan tak ada lagi jejak energi negatif tertinggal. Pak Teddy, katanya sambil menatap langit pagi yang mulai cerah. Saya percaya ruqyah ini berhasil. Hodam itu sudah musnah. Tapi saya harus jujur, rumah ini sudah jadi pembuka pintu antara alam manusia dan alam jin. Bahkan kalau sudah bersih, tetap akan ada jejak-jejaknya. Teddy menunduk dalam-dalam. Maksudnya, Ustaz, sebaiknya kami pindah? Iya. Kalau ada rezeki, pindahlah. Rumah ini bisa dibersihkan, tapi bekas trauma dan rasa takut akan selalu tinggal dalam hati istri dan anak bapak. Kadang, meninggalkan tempat lebih baik daripada terus tinggal dan menyimpan luka. Kalimat itu menghujam hati Teddy. Tapi ia tahu itu benar. Seminggu kemudian, dengan sisa tabungan dan bantuan saudara, Teddy mengontrak rumah kecil lain di pinggiran kota. Jauh dari tempat sebelumnya. Rumah itu lebih sempit, lebih sederhana, tapi terasa lebih hidup. Sebelum meninggalkan rumah lama, Teddy dan Ani membacakan doa bersama di dalam rumah. Mereka membaca surah Yasin, ayat kursi, dan zikir bersama sambil menangis. Ya Allah, ampunilah kami yang tak tahu, dan selamatkan kami dari tempat ini. Jadikan tempat baru kami rumah yang penuh barakah, rahmat, dan penjagaan MU. Jangan biarkan kami kembali ke kegelapan. Ani menaburkan garam ruqyah dan air zam-zam di 4 penjuru rumah sebelum mengunci pintu terakhir kalinya. Ia sempat menoleh ke dalam, dan entah kenapa, Mia yang digendong di bahunya berkata pelan. Bu, kera itu udah pergi. Tapi di atas pintu, ada bayangan hitam kecil, dia nangis. Ani terdiam. Tapi tak berkata apapun. Ia hanya mengencangkan pelukannya ke Mia dan segera meninggalkan rumah itu. Di rumah baru, Mia perlahan pulih. Ia mulai bermain lagi, tertawa lagi, meski kadang terbangun tengah malam dan minta dipeluk. Teddy dan Ani tak pernah absen dari salat berjamaah dan zikir selepas maghrib. Mereka sadar, musibah ini datang bukan hanya karena kesialan semata, tapi sebagai teguran lembut dari Allah agar mereka lebih bersandar kepadanya. Dalam beberapa bulan terakhir sebelum kejadian, mereka memang mulai lalai. Salat kadang ditunda, zikir dilupakan, dan rumah tak lagi diisi bacaan Al-Quran. Rupanya, saat kita lemah dalam ibadah, pintu rumah terbuka untuk jin dan syaitan. Kata Ani pelan suatu malam. Teddy mengangguk, memeluk istrinya. Kita kalah saat itu. Tapi Allah masih sayang, karena kita diberi waktu untuk bangkit kembali. Cerita ini bukan hanya kisah rumah berhantu. Ini adalah kisah tentang iman yang diuji, doa yang diperjuangkan, dan keluarga yang diselamatkan oleh keberanian untuk kembali kepada Allah. Pak Teddy kini aktif sebagai jamaah masjid dan sering berbagi kisahnya kepada orang-orang baru yang hendak mengontrak rumah. Ia selalu mengingatkan, jangan sepelekan rumah yang kosong lama, dan jangan pernah tinggalkan rumah dari bacaan Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2:3